Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang perseptron. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Hanafi dan beberapa teman saya yang lain. Kemudian yang pertama kami akan membahas definisi yang akan dibacakan oleh Indah. Untuk Indah, saya persilakan. Definisi, perseptron adalah algoritma machine learning paling dasar untuk klasifikasi binar. Ditemukan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Menerima input numerik, mengalihkan dengan bobot, menambahkan bias, dan menghasilkan output dengan fungsi aktivasi atau step function. Algoritmanya 1. Inisialisasi bobot dan bias. 2. Untuk setiap data latih, hitung Z sama dengan W dikali X ditambah B. Hitung output Y sama dengan step Z. Jika Y tidak sama dengan Y, update bobot dan bias. Ketiga, ulangi hingga tidak ada kesalahan atau batas epoch tercapai. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Jija. Untuk Jija saya persilakan. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua cepat untuk data kecil dan linear separable. Yang ketiga dasar jaringan saraf atau neutral network. Yang keempat digunakan untuk pembelajaran awal AI. Yang kelima sangat sederhana dan cepat diimplementasikan. Yang keenam cocok untuk pemula yang ingin memahami machine learning, bisa menyelesaikan klasifikasi linear. Yang ketujuh, dasar dari jaringan saraf tiruan atau NN, deep learning. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear, misalnya XOR. Yang kemudian tidak hanya untuk klasifikasi dua kelas. Nah, yang ketiga, rentan terhadap data dengan noise tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya, studi kasus akan dibacakan oleh Habib. Untuk Habib, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Dapa. Di sini saya akan mengasih contoh satu studi kasus. Seseorang mahasiswa sedang mempelajari bagaimana cara kerja algoritma percepatan dalam memprediksi keputusan seseorang untuk keluar rumah atau tetap di rumah berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama, jenis cuaca, cerah atau mendung. Yang kedua, suhu udara panas atau dingin. Untuk mempermudah pengolahan data dengan komputer, mahasiswa tersebut mengubah informasi kata menjadi angka biner 0 dan 1 seperti berikut. Faktor kategori kode cuaca, cerah itu 0, mendung itu 1. Kalau suhu itu panas 0, dingin 1. Keputusan target itu Y, tetap di rumah 0. Keluar rumah itu 1. Baik, di sini ada tabel pengamatan terhadap kebiasaan orang-orang terkumpul data sebagai berikut. Kalau X1 itu artinya untuk cuaca di sini mendung. Yang X2 itu untuk dingin, itu suhu. Nomor 1 cuacanya itu cerah, suhunya panas. Berarti itu X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, target Y-nya itu 0 atau tetap. Nomor 2 cerah, cuacanya cerah, suhunya dingin. X1-nya 0, X2-nya 1, targetnya tuh 0 tetap. Yang ketiga tuh mendung. Cuacanya mendung, suhunya panas, X1-nya tuh 1, X2-nya tuh 0, dan targetnya itu 1 keluar. Yang keempat itu cuaca mendung, yang suhunya itu dingin, X1 0, X2-nya tuh X1-nya 1, X2-nya tuh 1, targetnya 1 keluar. Oke, baik, sini ada rumusnya. Mahasiswa yang melatih model percepatan agar bisa memprediksi apakah seorang akan keluar rumah atau tidak hanya berdasarkan cuaca dan suhu. Model menggunakannya sebagai berikut. Pertama, bobot awal itu dilambangkan sebagai W1 0, W2 0.
Terusnya bias awal B sama dengan 0. Learning rate dilambangkan 1. Fungsi aktivitas jika Z sama dengan W kali W1 kali X1 plus W2 kali X2 plus B lebih besar 0, maka output yang keluar itu 1, berarti keluar rumah. Jika Z lebih kecil 0, maka output yang keluar itu 0, tetap di rumah. Rumus update, W1 sama dengan W1 plus A dikali Y target dikurang prediksi dikali X1. Terusnya berikutnya B sama dengan B sama dengan B plus A dikali Y target dikurang Y prediksi. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Habib. Kemudian di sini ada penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Hasan. Untuk Hasan saya persilakan. Terima kasih untuk Dafa. Kemudian saya akan melanjutkan di bagian penyelesaian. Yang pertama, epoch 1, baris 1. Input X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Target Y sama dengan 0. Kemudian akan menghitung Z. Z sama dengan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0 menjadi Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian prediksi benarnya tidak ada perubahan bobot dan bias. Kemudian di baris 2 input yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, target Y sama dengan 0. Kemudian dihitung Z-nya, Z sama dengan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 0 menjadi Y kuadrat sama dengan 0. Prediksi benarnya tidak ada perubahan bobot dan bias. Kemudian pada baris ketiga, X sama dengan 1 dan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian jadi Y kuadrat tambah Y sama dengan 0. Salah. Di mana salah? Kemudian ada update yang berisi W1 sama dengan 0 ditambah 1 dikali 1 dikurang 0 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian W2 sama dengan 0 ditambah 1 dikali 1 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian biasnya 0 ditambah 1 kali 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kemudian di baris 4 input berisi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, targetnya Y1 sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kemudian menghitung Z, Z sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 yang menjadi Y kuadrat sama dengan 1. Prediksi benar yaitu tidak ada perubahan. Kemudian akhir dari epoch 1 adalah W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 1. Kemudian di epoch 2-nya baris 1 X sama dengan 0, 0,0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian Y kuadrat sama dengan 1. Update W1 ditambah 1, W1 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 0 kurang 1 dikali 0 sama dengan 1. W2 sama dengan 0 tambah 1 dikali 0 kurang 1 dikali 0 sama dengan 0. Bias sama dengan 1 tambah 1 dikali 0 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian ke baris 2-nya input yang berisi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, target Y sama dengan 0. Hitung Z, Z sama dengan 1 dikali 0 tambah 0 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 0, jadi Y kuadrat sama dengan 0. Itu prediksi benarnya tidak ada perubahan. Baris ketiga berisi input X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, target Y sama dengan 1.
kemudian menghitung Z lagi, Z sama dengan 1 dikali 1, tambah 0 dikali 0, tambah 0 sama dengan 1, yang menjadi Y kuadrat ditambah 1. Prediksi benar, tidak ada perubahan. Baris keempat, input yang berisi X1 ditambah 1, X2 ditambah 1, sama dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, target Y sama dengan 1. Kemudian hitung Z, Z sama dengan 1 dikali 1, tambah 0 dikali 1 sama dengan tambah 0 sama dengan 1, kemudian menjadi Y kuadrat sama dengan 1. Prediksi benar, tidak ada perubahan. Dan akhir dari epoch 2 adalah W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 0, dan biasnya sama dengan 0. Kemudian di epoch 3 berisi baris satunya input X1 sama dengan 0, yaitu cerah yang tadi. Kemudian X2 sama dengan 0, panas. Targetnya adalah Y sama dengan 0. Hitung Z, Z sama dengan 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian menjadi Y kuadrat sama dengan 0. Prediksi benar, tidak ada perubahan. Kemudian baris 2-nya, input berisi X1 sama dengan 0, yaitu cerah. Kemudian X2 sama dengan 1, yaitu dingin. Targetnya adalah 0, Y sama dengan 0. Kemudian dihitung Z lagi, Z sama dengan 0, 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 0, Y kuadratnya 0. Prediksinya benar, tidak ada perubahan. Baris ketiganya, input berisi X1 sama dengan 1, yaitu mendung, dan X2 sama dengan 0, yaitu panas. Targetnya Y sama dengan 1. Hitung Z, Z sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 1, yang menjadi Y kuadrat sama dengan 1. Prediksi benar, tidak ada perubahan. Kemudian di baris 4-nya, input berisi X1 sama dengan 1, yaitu mendung, dan X2 sama dengan 1, yaitu dingin. Targetnya adalah Y sama dengan 1. Hitung Z sama dengan 1 dikali 1 tambah 0 dikali 1 tambah 0 sama dengan 1, yang menjadi X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 1. Prediksi benar, tidak ada perubahan. Terima kasih untuk Hasan telah menjelaskan untuk materi dari IPOT 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada aplikasi jawaban dari penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Yudi. Untuk Yudi saya persilakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan dari aplikasi jawaban dari penyelesaian. Ini adalah web yang berupa jawaban dari studi kasus sebelumnya, yaitu yang berupa spesifikasi aplikasi pemrograman, simulasi perseptron, dibuat itu dengan menggunakan Python tambah Kinker GUI desktop fitur. Fiturnya itu adalah visualisasi titik data 0 atau 1, lalu tombol lens epos untuk meneteskan baris-baris, yaitu tampilan dan bobot dan bias. Tampilan bobot dan bias itu untuk menampilkan jawabannya. Lalu decision boundary yang ada di gambar ulang tiap epos itu, ini ada garis yang memisahkan dua kelas, yaitu bola biru dan bola kuning. Lalu log pembelajarannya itu menampilkan prediksi dan pembaruan bobot. Baik, ini kita sudah masuk ke webnya. Yang pertama itu, ini dia adalah jawaban dari studi kasus sebelumnya. Nah, jika kita tekan next epos, ini untuk baris pertama ya, untuk epos pertama. Ini adalah jawabannya semua. Baris pertama itu tidak ada update, baris kedua itu benar tidak ada update juga, baris ketiga itu ada update, maka dia langsung diberikan update-nya di sini. Lalu klik next epos. Nah, untuk epos kedua dia ada garis yang membentang untuk 0 dan 1, titik 0 dan titik 1. Ini untuk epos 2 ada update
update di baris pertamanya untuk EPOS 2, maka dia akan melakukan EPOS 3 sampai benar-benar sempurna. EPOS 3 dia sudah convergen, sudah benar, tidak ada update, prediksinya sudah benar semua. Lalu kita masuk ke aplikasi web selanjutnya. Lalu ini adalah aplikasi game pertama, yaitu berbasis HTML, tambah JavaScript, dan tombol Next EPOS untuk simulasi pelatihan, menampilkan input, Z, prediksi, target, dan bobot, dan interaktif dijalankan di browser. Baik, kita masuk ke aplikasi web game yang kedua, yaitu ini adalah berupa soal, yaitu dengan bobot W1 0, W2 0, B-nya sama dengan 0. Soal saat ini adalah X1-nya 0, X2-nya 0. Nah, kita pakai rumus W1-nya itu dikali X1, lalu ditambah dengan W2 dikali X2, lalu ditambah lagi dengan 0. Maka saya memprediksinya itu adalah 0. Nah, jika benar, maka prediksi Anda sama dengan label. Jika kita prediksi salah, maka sistem akan memperbaiki bobot. Lalu masuk ke next datanya. Nah, di sini W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, B sama dengan 0, dan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Nah, kita pakai rumus yang seperti tadi ya. Nah, saya memprediksinya itu 0. Nah, maka benar. Lalu masuk ke next data selanjutnya. Nah, di sini adalah W1 0, W2 0, B sama dengan 0, dan soal saat ini adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0. Nah, saya memprediksinya itu 1. Benar. Lalu masuk ke data keempat, yaitu W1-nya sama dengan 0, W2-nya sama dengan 0, B sama dengan 0. Soal saat ini adalah X1, X2-nya sama dengan 1 juga. Nah, jadi saya memprediksinya itu 1. Nah, benar. Ini adalah game soal dari web kedua, Perceptron. Terima kasih untuk Yudi sudah menjelaskan aplikasi game. Untuk penjelasan selanjutnya, aplikasi web UI Perceptron akan dijelaskan oleh Rifki Habibi. Akan dibacakan oleh saya Rifki Habibi, aplikasi web UI Perceptron. Berikut ini adalah web UI Perceptron codingan HTML untuk UI web Perceptron dengan drop-down cuaca dan suhu untuk X1 dan X2. Pilihan ada cuaca mendung dan cerah, untuk suhu ada dingin dan panas. User memilih deskripsi cuaca dan suhu dan sistem akan mengkonversinya ke angka 0 atau 1. Lalu menghitung prediksi menggunakan bobot Perceptron. W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0. Fiturnya ada drop-down cuaca dengan ikon awan dan matahari, drop-down suhu dengan ikon salju dan api, tombol prediksi menampilkan hasil dan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Lalu ini ada tampilan webnya. Di sini kalian bisa milih mendung dan cerah, dan untuk suhu ada dingin dan panas. Prediksi Perceptronnya adalah keluar rumah. Ya, ini diambil dari sebagian besar pengamatan yang dilakukan. Misal kita milih cuaca mendung dan keadaan dingin. Prediksi Cuaca mendung, suhu dingin, inputnya maka prediksi hasilnya adalah kilya rumah. Dilakukan perhitungan Z sama dengan 1 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 0 sama dengan 1, yang mendapatkan hasil prediksi ya boleh keluar rumah. Untuk panas kita prediksi lagi. Cuaca mendung, Panas suhu mendapatkan panas, perhitungan Z maka prediksi 1 kali hasilnya 1 adalah tambah 0 kilya kali rumah. 0
tambah 0 kali 0 tambah 0 sama dengan 1, ya boleh keluar rumah. Sekarang kita coba cuaca cerah panas, prediksi Puaka Sera, dapat Suha perhitungan panas. Z sama dengan Maka 1 prediksi kali hasilnya 0 adalah tambah tidak. 0 kali 0 tambah 0 sama dengan 0 dengan hasil prediksi tidak. Lalu dengan suhu dingin, dengan Puaka prediksi Sera, hitungan Suha Z sama dingin. dengan 1 kali 0 Maka tambah prediksi 0 kali hasilnya 1 adalah tambah tidak. 0 sama dengan 0 dengan hasil prediksi tidak. Selanjutnya kita masuk ke refleksi kesimpulan. Perceptron adalah pintu masuk memahami machine learning, cocok untuk klasifikasi sederhana yang linear, penggunaan studi kasus dan game yang membantu pemahaman mendalam, dan visualisasi dan interaktivitas yang meningkatkan keterlibatan belajar. Terima kasih untuk Rifki Habibi penjelasannya yang tentang aplikasi web UI Perceptron dan kesimpulan. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Rifki.